warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pembina Kajian MTL Maka Umi Erna Nurjana. Yang kami hormati para guru-guru Kajian MTL Maka Ustazah Hasunah dan Umu Naila. Yang kami hormati Bunda-Bunda Soleha MTL Maka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada hari ini tanggal 30 Juni 2020 atau 9 Zulqa'dah 1441 Hijriah, dalam kajian online MTL Maka, kita semua akan mendapatkan ilmu, rahmat, berkah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat waktu, nikmat sehat, serta yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa salawat dan salam juga kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau menyebarkan ajaran tauhid sehingga kita bisa mengenal Islam hingga saat ini. Bunda-bunda MTL Maka rahimakumullah, izinkan saya sebagai moderator membacakan susunan acara kajian kita hari ini. Pertama yaitu pembukaan oleh saya. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Ustazah Hasunah, surat An-Nur ayat 35 hingga ayat 38. Yang ketiga, acara selanjutnya yaitu pemaparan ilmu bersama Umu Naila. Pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad dari Abdullah Nashih Ulwan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baik bunda-bunda salehah, mari kita buka kajian online MTL Maka ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, mari bersama kita mendengarkan tilawati Al-Quran. Kepada Ustazah Hasunah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap jamaah MTL Maka, mari sama-sama kembali kita membaca Al-Qur'an di surah An-Nur ayat 25 sampai dengan ayat 35 sampai dengan 38. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Fi buyutin adina lahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Shadaqallahul azim. Sama-sama mari kita perhatikan bacaan kita di ayat terakhir yang kita baca, hukum tajwidnya. Liyajziyahumullahu, liyajziya, di situ hukumnya qalqalah sugro. Liyajziyahumullahu, lafaz Allah adalah lafaz jalalah. Ahsana ma amilu, ma di situ hukumnya mad tabi'i, amilu mad tabi'i, wa yazidahum, wa yazida itu di situ mad tabi'i, wa yazidahum min fadlihi, hum min, mim sukun ketemu mim, di situ hukumnya idgham mimi atau misli atau mutamatsilain. Min fadlihi, nun sukun ketemu fa, di situ hukumnya ikhfa hakiki. Min fadlihi, hinya matsilah, di situ matsilahnya qasira. Wallahu lafaz Allah, lafaz jalalah. Yarzuqu man yasha, nun sukun ketemu ya, idgham diguna. Mayyasha'u, di situ hukumnya mad wajib muttasil bi ghairi hisab, di situ hukumnya qalqalah kubra. Bila ada kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran sudah selesai. Terima kasih kepada Ustazah Sunnah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda rahimakumullah, acara selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan singkat ilmu oleh Ummu Naila. Kepada Ummu Naila kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ilmu yang insya Allah berkaitan dengan pendidikan. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bunda-bunda MTA Al-Makkah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait dengan pendidikan yang berdasarkan pada kitab Tarbiyatul Aulad karangan Dr. Abdullah Nasihul Ulwan. Insya Allah kita akan membahas dari pasal pertama terkait dengan pernikahan yang ideal. Langsung saja bunda-bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Awwal. Pasal pertama. Al-Zawazu mithali wartibatuhu bitarbiyah. Pernikahan ideal dan hubungannya dengan pendidikan. Qabla an usyarri'a fi bayanil ususil lati wada'ahal islamu fi tarbiyatil auladi yuhsinu an ata'arrada walau bikhtisari
lizawazi min nawahi thalathah. Sebelum kita memulai penjelasan dasar yang telah ditetapkan oleh Islam di dalam pendidikan, dalam mendidik anak, ya, baiknya saya akan menyampaikan meskipun secara singkat terkait dengan pernikahan yang terdapat dalam 3 segi atau aspek. Alif, az-zawazu fitratu insaniyah. Pernikahan sebagai fitrah manusia. Ba, az-zawazu maslahatu ijtima'iyah. Pernikahan sebagai kemaslahatan sosial. Jim, az-zawaju intiqa'u wa ikhtiyar. Pernikahan sebagai pilihan dan ikhtiar. Dalam bahasa Arab, kata-kata intiqo dan ikhtiar itu sebenarnya maknanya kalau di Indonesia kan sama ya bunda-bunda, sama-sama memiliki makna pilihan. Hanya saja yang dikatakan intiqo itu adalah pilihan yang kalau kita sebut belum ada usaha atau upaya untuk melakukannya, sedangkan ikhtiar itu adalah upaya yang sudah ada upaya yang kita lakukan untuk melakukan pernikahan yang baik. Li'anna ta'arruda limithli hadhihi nawahi tawadaha wajhu irtibat tarbiyati bitahammulil mas'uliyah wa injabi durriyah. Karena menyampaikan terkait dengan permisalan tersebut ya, pada aspek-aspek tersebut ini menjelaskan arah keterkaitan pendidikan dengan pengembangan dan tanggung jawab dan melahirkan keturunan. Jadi tentunya bunda-bunda rahimakumullah, kita harus memahami bahwa yang dikatakan pernikahan itu, kenapa harus kita paham dia adalah sebagai fitrah, sebagai kemaslahatan sosial dan juga pilihan atau ikhtiar, karena di dalam aspek pernikahan kita akan memperjelas bahwa di dalamnya ada tanggung jawab, ya, dan tanggung jawab ini harus kita barengi dengan memahami bagaimana melahirkan keturunan-keturunan yang disesuaikan dengan hukum Islam. Wal i'tirafu binasabi waladi, dan pengakuan dengan nasab anak. Nah, sehingga ketika kita memahami jelas terkait dengan pernikahan, maka pernikahan ini harus juga jelas untuk nasab kepada anak-anaknya. Jadi jangan sampai kemudian pernikahan berlangsung tetapi orang tua tidak memahami bagaimana nasab anak-anaknya. Wasalamatu jismihi wa akhlakihi, dan keselamatan, ya, kesehatan terhadap jasad atau badan si anak, wa akhlakihi, dan juga akhlaknya. Sehingga kita memahami betul bahwa tanggung jawab pendidikan di dalam mengasuh anak-anak itu bukan hanya sekedar mencerdaskan mereka secara IQ, tetapi juga memberikan kesehatan atau keselamatan dari sisi jasad dan akhlaknya. Watajiju atifah abuwaihi nahwuhu, dan pengamalan, ya, dan pengamalan terhadap perasaan, ya. Jadi pengarahan terhadap perasaan ini harus terus dilakukan agar si anak merasa bahwa dia dicintai oleh kedua orang tuanya. Apalagi di sini bahasanya watajiju atifah, pengarahan perasaan kedua orang tuanya terhadap anak-anak yang telah dilahirkannya, yang telah menjadi tanggung jawabnya. Wa ta'awun jaujaini ala tarbiyati wa taqwim aiwijajihi, dan membantu suami istri. Artinya suami istri ini harus saling membantu ala tarbiyah, di atas mendidik anak-anaknya agar anak-anaknya ini berada di dalam jalan yang lurus, meluruskannya jika salah, ya. Iwijajihi itu artinya kecacatan atau kerusakan yang ada di anak, tetapi di sini
Kita artikan bisa jadi jika anak itu melakukan kesalahan, maka orang tua harus meluruskannya sesuai dengan hukum syara ya bunda-bunda. Wa i'daduhu insanan sholihan lil hayati, dan mempersiapkannya menjadi manusia yang mampu menjalankan kehidupan. Bunda-bunda rahimakumullah, dari penjabaran tarbiyatul aulad ini kita bisa memahami bahwa setiap anak manusia yang dilahirkan ke bumi ini itu memiliki fitrah. Dan kita memahami betul bahwa fitrah yang ada di setiap anak itu tidak lain dibentuk dengan cara orang tuanya masing-masing. Maka kita harus memahami betul bahwa tugas kita sebagai orang tua itu betul-betul harus sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, agar kita bisa menjalankan amanah kita ya sebagai orang tua itu dengan sebaik mungkin. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan berdasarkan fitrahnya. Jadi kemudian kalau kita mengasuh anak-anak tidak sesuai dengan fitrahnya, apalagi semuanya dimulai melalui pernikahan yang baik, maka harusnya kita benar-benar menjadikan pernikahan ini bekal untuk mengemban amanah menjadi orang tua yang baik. Sehingga kita memahami betul ketika Allah memberikan amanah ini, kita tidak menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak menjalankan amanah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Semoga kita semua bunda-bunda rahimakumullah menjadi orang tua yang senantiasa menjalankan amanah sesuai dengan syariatnya Allah, terus menjalankan sebaik mungkin dan berupaya meningkatkan keilmuan kita untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah selesai pemaparan dari Ummu Naila. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari paparan ilmu yang sudah kita ikuti semua. Oke, perlu kami infokan bunda-bunda soleha semua bahwa kajian MT Al-Maka ini dapat kita lihat kembali di channel YouTube MT Al-Maka. Sebelum kajian online hari ini berakhir, kami mohon agar Ummu Naila memberikan satu pertanyaan untuk kuis di sosmed MT Al-Maka, baik melalui FB ataupun melalui IG. Untuk penjawab tercepat dan tertepat, insya Allah ada giveaway dari kami. Baik Ummu Naila, kami persilahkan. Untuk kuis minggu ini bunda-bunda rahimakumullah, silakan bunda-bunda sebutkan hadis terkait dengan anak yang dilahirkan berdasarkan fitrahnya, berdasarkan kajian yang tadi bunda-bunda telah simak. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, dengan satu pertanyaan yang disampaikan oleh Ummu Naila, maka berakhir pula kajian kita pada hari ini. Saya dengan Dian Mareta selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan dan ucapan yang salah. Mohon dimaafkan karena kesalahan hanya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda soleha, jangan lupa untuk share, like, and subscribe sosial media kami MT Al-Maka. Kami tunggu jempolnya bunda. Kami kembalikan kepada admin untuk melanjutkan sesi tanya jawab di grup WhatsApp. Kepada saudara admin kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.